Kenapa banyak orang di Indonesia saat ini penuh dengan atau berbagai penyakit itu kayaknya kayak kacang goreng banget gitu kan, begitu mudah. Ya salah satunya adalah hilangnya kebiasaan anak-anak negeri ini untuk mencontoh bagaimana makanan nenek moyang mereka. Adalah konsep pembersihan ya atau pengeluaran ya. Jadi kalau tadi pembersihan dengan puasa, maka konsep yang kedua setelah dibersihkan ya dibersihkan lagi atau dikeluarkan lagi. Maka kita mengenal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah menyebutkan bahwa aku dipesankan oleh kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, bahwa beliau menyuruh Abu Hurairah saat itu untuk sholat duha. Kemudian menyuruh lagi untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Pada tanggal 13, 14, 15. Ya. Ada yang menarik dari hadis ini, Bapak sekalian. Kenapa? Hadis ini kan 13, ya. 14, 15. Lalu di hadis yang lain, Nabi juga menjelaskan bahwa kalau barang siapa yang melakukan hijamah atau berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Jadi saya ngelihat setelah didetoksifikasi, dikeluarkan lagi zat-zat yang tidak penting atau zat-zat yang sudah numpuk di badan kita, terutama yang ada pada kapiler. Maka puasa atau hijamah atau bekam ini ya memang harusnya menjadi pilihan terbaik umat Islam dalam meningkatkan imunitas di kondisi kayak sekarang. Jadi sebenarnya ngandalin puasa ya, ngandalin hijamah itu subhanallah sudah sangat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya ngikutin 2 hal saja ya. Lagi-lagi saya katakan ada yang bisa puasa ada tidak ya. Dalam artian bahwa kalau memang mampu berpuasa, puasa aja ya. Senin Kamis ada, ayam mulbit ada. 13, 14, 15 lanjutkan pada tanggal 17-nya dengan 1 hari pada tanggal 16-nya dia istirahat dulu ya. Nanti tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya dia berbekam. Ini kan pengeluaran, bekam tuh pengeluaran setelah sebelumnya dibersihkan dengan puasa, dengan ibarat kata auto detox dari puasa tadi, dan dilanjutkan lagi dengan fase atau tahap berikutnya yaitu pengeluaran dengan cara hijamah. Hijamah atau bekam bukan cuma sekedar mengeluarkan darah, tapi ada mekanisme sistemik yang terjadi pada hijamah yang kalau kita ngerti ini semua Bapak sekalian, maka Masya Allah hijamah ini betul-betul menjadi pilihan umat Islam dalam meningkatkan kesehatan dan juga dalam mengobati penyakit ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, kata Nabi, syifa'u fi salasatin. Syifa itu atau kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, minum madu. Yang kedua wa syartahtil mihjam, berbekam. Yang ketiga kay atau besi panas. Jadi hadisnya hadis yang sahih ya. Ya, sehingga saya sahih hadis ini ya, dan dijelaskan di situ bahwa pilihan kesembuhan itu ada pada madu, berbekam dan kay. Atau hadis yang lain menyebutkan Nabi kita berpesan kepada kita semua, kata Nabi SAW, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi, sesungguhnya pengobatan yang paling afdol, yang paling baik yang kalian kerjakan adalah hijamah. Jadi Masya Allah Bapak sekalian, subhanallah ya, paketnya udah jelas banget gitu kan. Pembersihan dulu, habis pembersihan dikeluarkan lagi gitu kan, itu hijamah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memasukkan. Jadi kita setelah dibersihkan, keluarkan, bersihkan dulu ya dengan puasa tadi, keluarkan lagi secara fisik ya, dan dimasukkan bahan-bahan yang bermanfaat ya. Bahan bermanfaat seperti apa? Yang ada dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak, Pak. Ada 21 jenis tumbuhan atau tanaman dalam Al-Quran yang bisa kita katakanlah ambil manfaatnya dan kita konsumsi ya. Jadi kalau kita udah ngerti kayak begini kan mulai mikir, kenapa di surga ada jahe, kenapa di surga itu nggak ada sambiloto mungkin, kenapa di surga itu nggak ada misalkan kunyit segala macam. Nah, maka jahe itu merupakan salah satu hal yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita, karena dia salah satu makanannya penghuni atau minumannya penghuni surga. Jadi kita belajarnya dari situ aja. Ya, kemudian ada jahe. Kemudian ada Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam surga itu adalah ada mata air atau sungai yang isinya adalah madu. Ya, jadi madu itu salah satu yang perlu kita, bukan perlu sih, harus kita konsumsi setiap hari. Jadi ada jahe, ada madu. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak Bapak sekalian ya. Saya nggak cerita, termasuk juga salah satunya adalah susu. Tapi bukan susu kemasan, tapi susu yang fresh. Ya,
susu yang fresh ya, yang sapinya pun makan makan rumput ya, jadi dia tumbuh secara alami atau organik. Dan banyak lagi yang lain, dan yang ada satu lagi yang terakhir ada namanya khamar ya, khamar atau sesuatu yang dibuat dari fermentasi ya. Maka kalau Anda yang membaca beberapa postingan saya, salah satu makanan penghuni surga atau minuman penghuni surga itu adalah khamar atau alkohol yang tidak memabukkan. Alkohol itu dibuatnya dari apa? Dari fermentasi. Jadi zaman dulu orang-orang Arab itu kalau mau bikin arak ya, atau mungkin ya khamar yang memabukkan itu, dia akan masukkan kurma ke dalam batang kurma itu, batang pohon kurma tadi ditambahkan air nanti, kemudian ditunggu sekian lama nanti, sehingga nanti dia bahan tadi atau air tadi sudah berubah menjadi air fermentasinya kurma ya, dan itu sudah kategorinya sudah alkohol yang memabukkan gitu, khamar yang memabukkan. Nah, ada banyak lagi yang lainnya, tapi secara umum tadi ada madunya, ada jahenya, ada susunya, kemudian ada zaitunnya, ada habatus saudanya, ada kurmanya. Ya, banyak kali. Kita lihat kalau Nabi menjelaskan tentang sesuatu, itu pasti ada hikmah yang besar di situ. Ya, kenapa Nabi atau apa? Saya pernah menjelaskan bahwa ternyata 7 butir kurma ajwa di pagi hari itu sudah 100 gram beratnya kalau pakai kurma ajwa yang benar. Sangat berat. Jadi di volume padat gitu makanan. Dan itu ternyata kurma ajwa itu memiliki spektrum warna yang tidak ada, yang tidak bisa dimasukin sihir. Saya pernah tulis di postingan saya di Instagram, Bapak Ibu bisa baca di situ. Ya. Jadi itu salah dua